Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Sip. Oke. Yang pertama, mengidentifikasi kekeliruan. Oke. Di paragraf pertama yang saya dapatkan, kita dapat menanyakan pelapor untuk melakukan apa yang diminta polisi sebagai saksi mata untuk mengetahui tersangka dengan berbagai cara, seperti mengatakan dia orang ketiga dari sebelah kiri, atau sederhananya dengan menunjukkan ini loh orangnya, ini loh pelakunya, seperti itu. Inilah dengan error location. Ada 3 contoh kalimat di atas. Maksudnya di halaman yang sebelumnya itu kan ada beberapa contoh, ada 3 kalimat. Yang mana di situ kalimatnya tuh ada yang error, maksudnya ada kekeliruan yang harusnya ada ditambahi some pada kalimat A, kemudian ada kata depan at di kalimat B, dan yang terakhir ada di waktu lampau, maksudnya di tensesnya yang mana ditambahi could di kalimat C. Walau bagaimanapun, mengidentifikasi kekeliruan tidaklah selalu mudah. Beberapa kekeliruan dapat dijumpai pada kalimat dengan global error, yaitu kesalahan secara menyeluruh. Yang kedua, sangat sulit untuk menemukan kekeliruan pelajar pada apa yang dikatakan, yang diucapkan maupun yang ditulis. Oke. Responnya, saya setuju dengan Carl James bahwa memang sulit untuk menemukan kekeliruan pada pelajar, baik itu secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh kekeliruan menentukan pembilang, seperti large atau small, yang tepat ditaruh pada kalimat largest the number of the dog. Largest number of dogs. Jadi di pembilang ini yang harusnya tuh bukan big atau little. Kalau big sama little tidak cocok, nggak tepat. Yang tepat adalah largest yang harus diletakkan di kalimat tersebut. Oke, saya punya contoh lain nih. Kira-kira yang seperti yang dianalogikan sama Carl James. Oke, contohnya di kata wine, evidence sama research. Nih, wine sama evidence dan research ini kan kata ini they don't have plural form. Dia nggak punya kata jamak. Bentuk jamaknya nggak ada. Lalu bagaimana kalau untuk mengungkapkan total banyaknya? Kita di sini tidak menggunakan one wine atau two wine atau three wine. Kita nggak menggunakan itu. Atau one evidence atau two evidence, kita tidak menggunakan itu. Oke, halaman selanjutnya. Nah, so untuk menjelaskan banyaknya jumlah pada kata tadi evidence, ya kan, wine sama research, kalimat itu harus ditambahi dengan contoh nih, they drank a lot of wine last night. Oke, lots di sini pembilang khusus untuk wine, untuk mengungkapkan banyaknya wine. Oke, anggur. They drank a lot of wine last night. Kemudian untuk evidence, they had huge amount of evidence to prove his alibi. Yang terakhir, not much research was done in this matter. Oke, not much. Oke, tidak banyak penelitian was done in this matter yang selesai pada masalah ini. Nah, kalimat di atas benar dan sesuai gramatikal. Bukan 1, 2, 3 untuk wine, atau juga bukan lot, much untuk evidence. Dan juga bukan not little research atau not few research, tapi not much research. Okay. Next. Okay. Lalu di paragraf kedua, Bird and Kiparsky cukup jelas dengan poin ini. Mereka menyarankan kita harus mengidentifikasi kekeliruan dengan merujuk pada TL, target language, yaitu bahasa sasaran. Berdasarkan pada apa yang dikatakan pelajar mengenai bahasa sasaran yang dipelajari dan sesuai dengan aturan yang telah dilanggar. Contoh, then meant shooting with gun. Kata shooting itu tidak tepat. Yang tepat adalah shot, menggunakan simple past. Kalau kita mengetahui kekeliruan pada apa yang
pelajar katakan, setidaknya kita menerima apa yang pelajar katakan. Oke, yang respon saya kira kekeliruan pelajar banyak terjadi disebabkan ketidaktepatan menentukan bahasa sasaran target language, baik yang dipakai maupun yang dituliskan. Oke, sebagai contoh nih, banyak orang di US ketika mereka bertanya kepada Anda, ini contoh. Kalau ada orang US bertanya, do you mind if I sit here? Atau do you mind if I use your computer? Pasti secara general, banyak di antara kita tuh sering jawab, do you mind if I sit here? Yes, 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 please, please, you can sit here. Itu kan biasanya kita respon kita kan biasanya. Sebenarnya cukup menjawabnya, no, I don't mind. Itu cukup. Do you mind if I sit here? No, I don't mind. Itu sudah menjelaskan bahwa kita boleh. Jadi tidak ada kata penambahan kalimat lagi kayak yes, yes, kemudian yes, please you can sit here. No, cukup itu. Lalu contoh lainnya seperti ketika Anda dan teman Anda mau pergi ke restoran, ya kan? Terus teman Anda tuh bilang, I didn't really like this restaurant. Dan kalian juga punya persepsi yang sama. Jadi cukup menjawabnya dengan kalimat selanjutnya. Oke, me neither. Me neither, right? Me neither. Atau dengan menggunakan frasa neither did I. Ini yang cocok. Kemudian bahasa sasaran selanjutnya. Oke. Jadi penggunaan bahasa sesuai penutur asli lebih natural, tidak begitu formal dan akademik. Contoh misalnya, ketika native say, tell me about your family. Kalau jawabannya yang pertama, my family consists of my mom, my dad, my older brother, ini terlalu akademik dan tidak natural. Jadi kita harus milih yang opsi kedua, pilihan yang kedua. Tell me about your family. I live with my mom, dad, and my older brother. Nah, ini yang tepat, yang pas, dan lebih natural. Oke. Selanjutnya. No, just enough until here. There's no. Oke, thank you Isa. Okay. Itu ya, teman-teman. Thank you. Okay, thank you, Lucky. Okay, next I'm going to share my screen. Okay. Berbicara tentang locating error yang udah kemarin kita bahas, yaitu tentang error detection, yang mana itu diagnosa, jadi baru kayak seperti diagnosa, jadi itu baru, oh ini kesalahannya kira-kira di sini gitu. Dan sekarang itu membahas tentang locating error. Jadi setelah membahas yang kemarin, di Call James itu membahas mengenai locating error. Pada pembahasan ini tentunya saling berkaitan dan berurutan. Seperti yang telah dianalogikan oleh Call James, yaitu analogi antara mendeteksi kesalahan yang kriminal dan kesalahan pelajar dengan menunjukkan di mana letak kesalahannya. Dan saya punya analogi lain yang pada intinya sama, yaitu analogi sebuah acara kompetisi masak seperti acara MasterChef Indonesia. Saya yakin teman-teman juga pada tahu. Jadi ketika peserta selesai memasak, lalu masakan tersebut disuguhkan dan dihidangkan ke juri MasterChef, seperti Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renata yang sebagai juri. Ketiga chef ini tentunya mengetahui bahkan sangat memahami jika ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta.
saat proses memasak. Jadi tahu juri-juri ini tahu di mana letak kesalahannya dari hasil masakan yang telah disuguhkan. Misalkan contohnya kayak kurang matang nih atau terlalu matang atau ada komentar-komentar lainnya. Nah, jadi ini adalah contoh analogi saya tentang locating error, yaitu letak kesalahannya ada di sini, seperti itu. Untuk dijelasinnya lagi lebih detail, itu akan masuk ke describing error. Dan itu masuk ke subbab selanjutnya. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Diana udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke, saya akan jelaskan presentasi hasil dari saya, yaitu tentang location error. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah membahas mendeteksi error itu sendiri. Pada bab ini dilanjutkan dengan location error. Nah, buku ini menganalogikannya dengan penyidikan kriminal, dengan meminta informan untuk melakukan apa yang polisi perintahkan kepada saksi mata. Seperti untuk mengidentifikasi tersangka dengan cara lain. Jadi inilah yang disebut lokasi kesalahan. Jadi lokasi kesalahan itu tidak selalu mudah ditemukan. Tidak semua kesalahan mudah dilokalisasikan. Beberapa di antaranya bahkan tersebar di seluruh kalimat. Hal ini dikenal sama dengan kesalahan global. Kalimat itu tidak hanya mengandung kesalahan, melainkan kalimat itu salah atau cacat sebagai kalimat. Kemudian seringkali kita sulit secara konsisten untuk menemukan kesalahan dalam apa yang dikatakan maupun dalam tertulis. Contoh kesalahan pada kalimat berikut yang ada di buku ini yaitu wet lips, gentle kiss the sleeping child. Apakah kesalahan terletak pada pemilihan kata wet atau dari kegagalan dalam memilih moist? Lalu ada lain contoh yaitu dari Turbon 1989 melibatkan kesalahan dengan pengukur. Jadi begini, Mrs. Moss said that this was bird flat. Sorry, Mrs. Moss said that this was the biggest, harusnya largest number of dogs that she had ever come across in a housing bird flat. Jadi dia menjelaskan bahwa dengan jumlah dan angka, gunakan large or small, bukannya big atau little. Seperti contoh yang saya buat sendiri yaitu we need a large number of ice cup. Jadi di sini large di sini memiliki arti kuantitas, yakni jumlah yang banyak. Lalu ada contoh this dress is too big for my sister. Big di sini memiliki arti besar mengenai ukuran. Jadi large sama big itu beda. Maka dari itu Bird and Kippersey menunjukkan bahwa kita harus mengidentifikasi ke dalam kesalahan dengan mengacu pada target language itu sendiri. Pada buku ini juga Clark mengatakan bahwa orang-orang mengkritik error analisis karena berharap untuk mencela kegagalan daripada memujinya. Kemudian jika kita menentukan kesalahan dalam apa yang dipelajari oleh siswa, setidaknya kita mengakui sesuatu yang mereka katakan, yang siswa katakan itu sendiri. Jadi, Carr menyarankan agar pelajar berhenti terlebih dahulu membuat kesalahan dan menelusuri target language itu sendiri. Terima kasih. Oke, nama saya Fitriya Salpamima. Di sini saya
ingin mempresentasikan mengenai hasil respon paper yang telah saya buat mengenai materi locating error. Oke. Setelah membaca materi mengenai locating error yang terdapat dalam buku Error in Language Learning and Use karya Carl James, yang menarik dari pembahasan ini adalah sebuah analogi yang ditulis oleh Carl James sendiri sebagai pembuka sebelum membahas materi mengenai locating error ini lebih lanjut gitu. Dari analogi tersebut dapat kita lihat untuk mengetahui sebuah locating error sendiri dalam sebuah tulisan ataupun pembicaraan, ini sama halnya dengan memecahkan sebuah kasus kejahatan. Biasanya untuk memecahkan sebuah kasus kejahatan ini, polisi melakukan reka adegan dengan para saksi untuk mengidentifikasi tersangka dari kasus tersebut. Dengan cara meminta kepada informan untuk melakukan apa yang ditunjukkan polisi kepada saksi, sehingga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kejanggalan-kejanggalan pada saat itu. Jadi dari situ polisi dapat menemukan kesalahan yang terjadi dari kasus itu sendiri. Oke. Sama halnya dengan locating error, seringkali kita merasa kesulitan untuk menemukan atau menentukan kesalahan dalam sebuah tulisan ataupun yang akan kita tulis. Ini sesuai pendapat Bird and Kiparski. Jika kita ingin mengidentifikasi sebuah locating error, kita harus mengidentifikasi kesalahan dengan mengacu pada target language-nya. Ibaratnya seperti ini. Ketika ada orang yang ingin belajar sebuah bahasa baru, dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi ketika dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan tersebut, inilah yang akan menyebabkan sebuah kesalahan. Seperti dalam bahasa Inggris, ketika mengidentifikasi locating error yang terjadi dalam sebuah sentence, contohnya, kita bisa mengidentifikasi kesalahan dari tenses-nya itu sendiri. Jadi biasanya dinamakan tenses error yang terjadi di kalimat tersebut sesuai aturan dari target language-nya gitu. Jadi kalau untuk mengetahui locating error, kita harus mengetahui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh target language-nya. Oke, setelah saya membaca lebih lanjut mengenai materi locating error yang ada di dalam buku ini, pada paragraf terakhir materi ini, penulis memberikan saran kepada pembaca ataupun pelajar untuk berhenti membuat kesalahan dan memulai mencoba membuat kalimat atau sebuah percakapan baru sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh target language-nya itu sendiri. Menurut saya ini sangat bagus sekali, karena ketika seorang penulis memberikan saran kepada pembacanya, ini secara tidak langsung akan memberikan motivasi kepada pembaca untuk mencoba mengurangi membuat kesalahan ketika menulis ataupun ketika berbicara. Jadi ini akan mengurangi terjadinya error-error yang ada dalam tulisan ataupun pembicaraan. Oke, terima kasih. Noni, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Fitria, NPM 191104428. Sini saya akan membahas tentang locating error, lanjutan dari yang kemarin, detection error. Setelah saya membaca buku Carl James,
yang berjudul Error in Language and Use Exploring Error Analysis pada tahun 1998. Pada bagian locating error ini, tidak semua kesalahan mudah dilokasikan dengan cara mengidentifikasi, di mana pada paragraf 1 ini terdapat 2 expert yang mengemukakan pendapat mereka. Yang pertama, Bird and Kiparsky pada tahun 1972, di mana ia mencontohkan suatu kesalahan pada kalimat. Kalimat tersebut, they are what are known as global errors, yang artinya mereka adalah apa yang dikenal sebagai kesalahan global. Dan mengatakan kalimat ini tidak hanya mengandung kesalahan, namun salah dan cacat. Expert yang kedua yaitu dari Turton pada tahun 1989, ia berpendapat dan mencantumkan kesalahan yang melibatkan pengukur seperti jumlah dan angka. Kemudian pada paragraf kedua, Bird dan Kiparsky ini mengatakan bahwa kesalahan harus diidentifikasi yang mengacu pada target language-nya. Kemudian pada paragraf terakhir ini, tolong Esa. Terakhir ini sudah tidak ada lagi yang membuat kesalahan karena sudah dituntut untuk membuat formulir target language-nya. Dalam hal ini menggunakan beberapa tahap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anin, udah kelihatan belum? Udah. Oke, silakan. Oke, baiklah. Nama saya Anindya Diva. Saya akan mempresentasikan respon paper saya mengenai location error. Pada bahasan kali ini, membahas tentang menemukan kesalahan. Menemukan kesalahan, kita dapat mengidentifikasinya dengan cara lain. Jika berbentuk teks, kita dapat mengidentifikasinya dengan menunjuk tempat kesalahannya bahwa inilah yang salah. Atau kita dapat mengatakannya langsung jika itu berupa ucapan seseorang. Di sini ada pernyataan lokasi kesalahan tidak selalu begitu lurus atau jelas. Saya setuju dengan pernyataan ini karena saya pikir ada banyak bentuk dan lokasi kesalahan yang acak, rumit, dan tidak begitu jelas. Teks ini disebut kesalahan global. Namun, tidak semua teks terdapat kesalahan. Mungkin itu hanya cacat sebagai teks. Jika kita menemukan kesalahan dalam apa yang dipelajari siswa atau seseorang, kita dapat memberitahunya dan memberi saran seperti siswa harus berusaha membuat kesalahan dan memproduksi TL dengan benar. Namun, di dalam buku ini ada pernyataan seperti ini. Seringkali sulit secara konsisten untuk menemukan kesalahan dalam apa yang ditulis peserta didik atau yang dibicarakan peserta didik. Pertanyaan saya, mengapa begitu? Apa yang membuat itu lebih sulit? Terima kasih. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil response paper yang telah saya buat. Jadi pada paragraf pertama di subbab ini, Carl James memberikan beberapa contoh error dalam kalimat. Contohnya adalah pada kalimat Mrs. Moss said that this was the biggest number of dogs that she had ever come across in a housing board flat. Nah, error di kalimat itu adalah di bagian kata biggest yang seharusnya menggunakan kata largest. Dua kata tersebut memang dapat diartikan sebagai terbesar, namun waktu penggunaannya berbeda.
Kalau misalnya biggest itu digunakan untuk merujuk ke ukuran, sedangkan largest digunakan untuk merujuk ke angka atau jumlah. Nah, kita nggak bakal menyadari itu sebuah error kalau misalnya kita tidak mengerti aturan penggunaannya. Itulah kenapa menemukan error atau locating error bukanlah hal yang mudah. Dari contoh penjelasan Carl James di subbab ini, saya juga analogi saya mirip dengan yang saudari Binta tadi sebutkan, tapi berbeda. Menurut saya, proses locating error mirip seperti mencari tidak dilakukan ketika kita memasak. Jadi kalau misalnya saat kita merasa ada yang tidak pas ketika memasak, itu adalah mirip proses error detection-nya. Lalu kemudian ketika kita merasa ada yang tidak pas itu, kita berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan masakan itu tidak pas. Misalnya karena kebanyakan gula, kurang garam, atau salah bahan gitu. Dalam locating error, kita mencari tahu kesalahan atau error apa yang dilakukan. Misalnya error of commission, error of omission, salah tensis, dan lain-lain gitu. Di subbab ini juga terdapat saran untuk memperbaiki pemahaman bahasa yang dilakukan pelajar, yaitu pertama mempelajari aturan target language dengan baik, dan yang kedua memperbaiki error yang ada terlebih dahulu, baru mempelajari sesuatu yang baru. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Udah nih. Saya mau lanjut. Tolong dong. Nah, Udah kelihatan? Sudah. Sudah. sebentar, cari tempat dulu berisik. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Ibnu. Saya akan memaparkan hasil yang telah saya dapat. Mungkin banyak kurangnya, tapi ya saya ingin memaparkan saja. Dari paragraf pertama itu kan dijelaskan bahwa tidak semua kesalahan mudah dilokasikan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan pada buku itu, yaitu beberapa diantaranya tersebar di seluruh kalimat. Yang kedua, seringkali sulit untuk secara konsisten menemukan masalah dalam apa yang dilakukan pembelajaran atau tertulis. Nah, menurut saya yang terdapat dalam tanggapan paragraf pertama ini jelas ya, karena sudah disebutkan contoh kalimat dan juga kesalahan dalam kalimat tersebut. Ya, walaupun tidak semua saya tulis dalam rangkuman saya, tapi setidaknya dalam paragraf pertama itu sudah dijelaskan apa yang salah dalam kalimat tersebut dan apa contoh kalimatnya.
Dan selanjutnya adalah paragraf kedua yang berisi pedoman untuk mengetahui masalah-masalah yang akan pedoman untuk menganalisis apa yang ada kalimat yang memiliki kesalahan. Itu sudah dijelaskan dalam paragraf kedua, dijelaskan berdasarkan pakar-pakarnya seperti Bert dan juga Dooley, Bert dan Krashen mengingatkan kesalahan dalam Dead dan The Man Shooting dengan pistol untuk menggunakan tension progresif. Yang selanjutnya yaitu paragraf ketiga yang berisi tentang saran dan tahap untuk menyelesaikan saran dan tahap untuk mengetahui kesalahan dalam kalimat yang berkaitan dengan paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama memberikan contoh kalimat yang memiliki kesalahan. Paragraf kedua, pedoman untuk mengacu pedoman atau acuan untuk mengetahui kalimat memiliki kesalahan. Dan ketiga adalah paragraf ketiga adalah saran dan tahap yang berguna, saran dan juga tahap yang berguna untuk disandingkan pada paragraf pertama dan kedua. Sekian dari saya. Oh, yuk, ini udah ya? Udah. Oke.